Setelah kita mereview Intel Core i5 Alder Lake kemarin dan juga Mobonya Z690 ROG, kita kepikiran untuk mau bikin build PC pakai kedua komponen tersebut. Tapi waktu itu masih belum ada komponen lain yang jadi pasangannya build PC kita, sampai akhirnya Corsair ngubungin kita untuk bikin PC atau kita ngerakit PC dengan Intel Alder Lake dan tentunya dengan DDR5. Build PC yang kali ini akan menggunakan konsep workstation, jadi beberapa hardware yang kita fiturkan di PC ini bakal gede-gede dan juga high-end. Alasannya adalah agar PC-nya itu bisa punya banyak opsi untuk upgrade, lalu harus adem namun performanya juga harus tinggi. Secara yang namanya workstation itu biasanya punya hard disk yang banyak, suhu yang pastinya adem, dan juga performanya itu kenceng bagai kuda. Masuk ke barang pertama, yaitu adalah otak dari komputernya. Prosesor yang gue gunakan tentunya adalah Intel Alder Lake yang terbaru. Di sini gue pakainya itu adalah Core i5 12600K yang sudah pernah kita review juga. Performanya oke, memang prosesor ini bukanlah Alder Lake yang paling kenceng, bahkan sampai sekarang Core i5 ini adalah SKU yang paling rendah di Alder Lake yang sudah launching, namun performanya tetap nggak bisa dianggap enteng. Masuk ke motherboard, kita akan menggunakan lagi Mobo Alder Lake yang sudah kita pernah review juga. Ini adalah motherboard ROG yang punya VRM yang sama dengan Maximus Apex, yang berarti sudah capable banget dalam mengakomodir prosesor Alder Lake, mau yang Core i5 sampai yang high-end sekalipun. Dengan konektivitas yang lengkap, gue yakin kalau Mobo ini udah cukup di build kita yang sudah setengah high-end. Lalu fitur-fitur dari Mobonya ini juga udah lengkap dan capable untuk ngedrive workstation yang akan kita bangun. Colokan USB Type-C ada, fan header juga ada banyak, dan juga kalau misal mau upgrade ke depannya, motherboard ini sudah mempunyai 3 M.2 slot dan juga M.2 DIMM buat yang suka upgrade sampai banyak banget. Lengkapnya motherboard ini bisa kalian cek di link yang gue taruh di cards di atas. Lalu karena prosesor dan motherboardnya juga sudah support PCIe Gen 4 di SSD, kita akan menggunakan SSD PCIe Gen 4 yang tentunya juga dari Corsair. Ini adalah Corsair MP600 Pro, sebuah SSD PCIe Gen 4 X4 yang kencang. Di paket pembelian kita juga akan diberi heatsink bawaan dari SSD-nya, tapi karena kita lebih demen sama heatsink bawaan Mobo yang mempunyai slogan menarik, kita nggak akan pakai heatsink ini. Beralih ke RAM, kita akan menggunakan RAM Corsair Dominator RGB 32GB yang sudah pernah kita pakai juga. RAM ini akan kita taruh di XMP yaitu 5200 MHz. Ini adalah salah satu RAM DDR5 di Indonesia yang dimana masih baru banget. Sejujurnya, frekuensi 5200 juga udah ada yang pernah rekor segitu di DDR4. Namun tentunya masih jarang banget. Sementara 5200 di DDR5 itu udah biasa aja. Nah, buat cooling di sini kita akan menggunakan cooling yang tidak terlalu mainstream. Kalau beberapa all-in-one cooling merek lain sekarang udah pakai LCD di head pump, kali ini Corsair juga nggak mau kalah. Mereka menggunakan head pump LCD yang dinamakan Corsair iQ LCD Capellix. Yang kali ini kita gunakan itu memakai 360 mm fan, jadi 120 mm fan dikali 3. Ketiga fan tersebut juga RGB dan bisa diatur lewat software iQ asalkan USB 2.0-nya dicolok dan juga fan-nya dihubungkan ke dalam fan hub. Makanya kita pakai fan hub dari all-in-one-nya. Nah, dan khusus untuk cooling ini karena ini masih barang yang baru banget dan banyak fitur-fitur lain seperti refresh rate 30Hz, lalu 24-bit color depth dan lain-lain yang kita belum bahas dan ini akan menarik. Kita bakal bahas cooling ini khusus di review video yang terpisah. Kalau buat casing, kita akan memakai casing high-end terbaru dari Corsair, yaitu Corsair 7000X. Ini adalah casing full tower, dan casing ini tuh gede banget.
Tingginya bisa sampai 60 cm dan panjangnya bisa sampai 55 cm. Dengan casing sebesar ini kita bisa pasang komponen dengan sangat leluasa seperti all-in-one water cooling ukuran 480 mm ataupun Mobo ukuran IATX sekalipun. Bahkan kita bisa pasang all-in-one water cooling ukuran 360 mm itu di 3 tempat yang berbeda loh. Di top panel, di Mobo tray, dan ada juga di front panel. Untuk front panel malahan kita bisa pasang radiator ukuran 480 mm atau 4 buah kipas 120 mm. Di paket pembeliannya di bagian depan kita juga udah dapat pre-install 3 buah fan berukuran 140 mm dan 1 buah fan 140 mm lagi di bagian belakang. Jadi kita dapat total 4 buah kipas casing ukuran 140 mm di casing ini yang sudah dihubungkan dengan RGB Hub iQ Commander Core XT yang bisa memuat sampai 6 slot kipas PWM dan 6 slot RGB header. Dan gak hanya sampai di situ, di bagian atasnya ada lagi fan hub yang juga bisa memuat sampai 6 fan header. Mekanisme pembukaan tempered glass dan side panelnya berupa pintu dengan hinge begitu, keren sih, gampang buat dibuka-buka. Tapi dengan ukuran sebesar ini, mekanisme tutup buka casing kayak begini membuat casingnya makin mirip sama kulkas. Di bagian bawah slot motherboardnya kita juga bisa menaruh 3 buah SSD SATA dengan bay yang terpisah. Sementara di belakang ada 2 lagi slot SSD di belakang Mobo dan ada 6 bay hard disk 3,5 inch yang bisa dicopot untuk memberi ruang lebih buat kabel manajemen power supply. Nah, ngomong-ngomong soal manajemen, bagian side panel sisi satunya ini juga pakai pintu model engsel dan ruang kabel manajemen di dalamnya ini bener-bener luas dan tertata rapih banget. Dan paling yang terakhir, di bagian bawah juga terdapat PSU cover yang berlubang supaya brand PSU yang kita pakai itu bisa terekspos. Jadi ya overall estetika casing ini cantik banget kalau misal mau memakai komponen-komponen yang estetik. Terakhir buat GPU-nya kita akan menggunakan yang ada di rumah saat ini aja karena peminjaman GPU juga sekarang agak susah. Mungkin beberapa PC build kedepannya kita akan menggunakan GPU yang sama. Ini adalah TUF Gaming RX 6800 yang kemarin juga sempat kita pakai untuk PC build mini ITX. Performanya gue yakin ini kencang, mau dipakai untuk main game atau produktif berat sekalipun. Jadi ya VGA sampai situ aja. Oke, buat kesan merakitnya, sebenarnya masang Mobo di casing ini tuh enak banget loh. Mobo ROG Z690i Gaming ini bisa masuk dengan mudah dan kelihatan fit banget pas terpasang. Lalu ruang-ruang untuk komponen lain juga tertata dengan rapih semua, dan pas masang all-in-one water cooling juga menyenangkan. Bagian top panelnya ini kita bisa lepas sehingga pemasangan kipas radiator pun jadi lebih mudah. Ruang penyimpanan PSU yang sangat lega ini juga ngebantu banget buat nyimpen kabel-kabel power supply, asalkan hard disk B yang kedua ini dicopot terlebih dahulu. Casing ini sendiri mempunyai konektivitas front panel yang lumayan banyak, ada 4 USB port Type A, 1 USB Type C, dan audio combo jack. Sayangnya 4 port USB Type A ini membutuhkan 2 colokan USB 3.0 yang sayangnya Mobo ini hanya ada 1, jadi akan ada 2 USB port Type A yang tidak bisa nyala. Tapi walaupun casingnya sudah mempunyai iQ Commander Core XT yang mempunyai 6 RGB hub, sayangnya di build yang kali ini kita menggunakan 7 fan alias 3 di depan, 3 di atas, dan 1 di belakang. Jadi RGB-nya itu kurang 1. Maka dari itu kita akan tetap menggunakan RGB hub bawaan all-in-one-nya juga, yaitu iQ Commander Core, dan menyebabkan adanya RGB hub yang terlalu banyak tumpang tindih di bagian kabel manajemen. Tapi ya untungnya karena di bagian kabel manajemen casingnya ini luas, jadi nggak ada yang kesempitan sama sekali. Corsair iQ 7000X adalah casing high-end ukuran full tower yang menurut kita cocok banget untuk build PC super high-end, apalagi buat kalian yang pakai Mobo IATX. Di harga 4,7 juta untuk casing sekomplit ini sih menurut kita worth aja. Saking gedenya casing ini, Mobo yang kita pakai jadi kelihatan mungil dan compact. Logo mata ROG di bagian samping kiri ini juga terekspos semuanya, nggak ada yang ketutupan sama fan di bagian belakang karena layout Mobonya itu yang luas. Oh iya, kalau untuk kompetitor, casing ini sebenarnya punya saingan langsung dengan Cooler Master Cosmos 700p dan punya harga yang sama juga.
Dan kalau misal gue ditanya apalagi yang berkesan dari estetik PC ini, mungkin gue bakal jawab Corsair iQOO LCD Capellix-nya, yang dimana ini keren banget. Karena nggak cuman panel LCD-nya aja yang juga halus, tapi efek RGB pada fan-nya itu juga soft banget. Kita bahkan kalau misalnya mau customize LCD dengan gambar koleksi kita itu juga bisa, dan juga kalau misalnya mau dibikin jadi kayak monitoring system itu juga bisa. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi karena PC-nya juga udah jadi, kita akan langsung aja masuk ke benchmark. Di pengujian kali ini kami akan menggunakan profil XMP di RAM-nya, alias RAM-nya akan langsung run di 5200, dan juga kami akan menggunakan OS Windows 11 karena OS tersebutlah yang paling kompatibel dengan Intel Alder Lake. Di Cinebench R15, skor dari Core i5 Alder Lake ini terlihat kencang banget, bahkan kalau kita bandingkan dengan Core i5 Rocket Lake dan juga Ryzen 5 5600X, skornya punya peningkatan yang jauh. Konsistensinya juga baik, sesuai ekspektasi, Corsair iQOO LCD bisa membawa CPU ini di performa maksimal dengan stabil. Kalau misal ditanya skor sintetik benchmarknya, skornya juga udah pada tinggi-tinggi, mau itu di graphics, physics, ataupun combine di Firestrike, ataupun saat Time Spy juga skornya tinggi. Dan ada satu hal yang unik di sini gue temukan. Kalau misalnya gue bandingkan skor physics dan CPU dari Firestrike ataupun Time Spy, itu sebenarnya skornya nggak terlalu jauh berbeda dengan Ryzen 9 yang kita gunakan loh. Yang kemarin di build PC Mini ITX ini menandakan kalau mungkin dalam beberapa aplikasi ada saat dimana Core i5 ini lebih kompatibel atau lebih kenceng daripada Ryzen 9 yang kita gunakan. Tapi itu hanya terbatas di beberapa aplikasi ya, dan kita sendiri masih belum nyoba aplikasi-aplikasi mana aja yang mungkin lebih kompatibel dengan Core i5 daripada sama Ryzen. Untuk gaming performance di sini kami hanya menguji dalam 2 game, yaitu Far Cry 6 dan juga Red Dead Redemption 2. Di sini hasilnya cukup tinggi frame rate-nya, jadi membuktikan kalau Core i5 itu cukup capable untuk ngedrive RX 6800 kalau misalnya mau gaming AAA yang serius. Lalu selain benchmark, kita juga menguji suhu prosesor, VGA, dan VRM MOBO-nya. Pengujiannya akan kita bagi dua, yaitu pas main game RDR2 selama 1 jam dan ketika rendering animasi di Blender selama 50 menit. Ketika nge-game, suhu prosesor maksimalnya itu hanya mencapai 53 derajat Celcius aja. Suhu VGA juga maksimal di 64 derajat dan suhu VRM MOBO maksimal hanya di 53 derajat Celcius. Lalu pas rendering, suhu maksimal CPU-nya itu naik tapi hanya terbatas di 60 derajat aja. VGA juga hanya di 50 derajat dan suhu VRM MOBO hanya di 47 derajat Celcius. Buat kalian yang mau lihat total konsumsi dayanya pada saat ngegame, konsumsi daya keseluruhan PC ini ada di sekitar 380 watt, sementara saat idle dayanya hanya ada di 86 watt aja. Jadi kita masih bisa bilang kalau komputer ini masih bisa jalan di daya yang rendah. Sebagai sebuah PC yang memang kita fokuskan untuk menjadi workstation, PC ini memang sudah memenuhi beberapa syarat dasar komputer besar untuk produktivitas. Upgradabilitasnya banyak, PC-nya silent dan adem, performanya tinggi, dan juga dayanya nggak terlalu killer. Walaupun jujur, kalau melihat PC sebongsor dan seberat ini, jadi kepikir untuk apa banget ya, karena kemarin aja kita udah sempet bikin PC Mini ITX yang juga performanya kenceng dan juga adem. Tapi kalau konsiderasinya adalah upgradabilitas dan juga ekspansi slot yang banyak, memang itu adalah boundaries fisikal yang nggak bisa diakalin lagi. Terlebih lagi PC ini sendiri sudah memakai power supply sampai 1000 watt, alias ya kalau misalnya nanti mau upgrade CPU ataupun GPU yang mungkin bisa memakan daya lebih dari yang sekarang, itu juga sudah aman. Dan jadi itulah build PC kita yang pertama kali menggunakan Alder Lake. Semoga aja sih kedepannya kita masih ada kesempatan buat bikin build PC lagi bareng sama Core i5 yang ini atau mungkin dengan Alder Lake yang lain. Terima kasih buat Asus ROG yang udah minjemin kita prosesor dan juga motherboardnya. Terima kasih juga kepada Corsair yang sudah mensponsori video ini. Terakhir dari gue, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe.